Kritik pedas Ustaz Abdul Somad ke pemerintah, tugas negara bukan kasih makan anak tapi kasih kerja bapaknya. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Nah, negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Pemerintah memang sedang memulai program makan bergizi gratis. Ini merupakan program andalan yang ditawarkan pasangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saat kampanye Pilpres kemarin. Lumrah kalau kemudian program ini menjadi prioritas untuk segera diwujudkan. Demi terlaksananya program ini, Presiden pun menginstruksikan penghematan pada beberapa sektor di setiap kementerian dan departemen. Tapi penghematan yang dilakukan pemerintah tidak sampai menyentuh anggaran gaji pegawai. Sehingga tidak mungkin penghematan yang dilakukan sampai harus memecat pegawai. Narasi banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan akibat penghematan adalah tidak benar. Jadi kalau tujuan Ustadz Somad mengkritik itu atas dasar karena banyak orang yang tidak bekerja karena program itu, salah besar. Justru program ini akan menciptakan pekerjaan atau peluang baru buat masyarakat. Ternyata makan siang gratis itu nggak gratis, harus dibayar dengan efisiensi dan pemotongan anggaran sana-sini. Kenapa sih? Kayak gitu saja harus bohong? Percuma anaknya makan gratis, tapi bapak ibunya dipecat dari pekerjaannya, diberhentikan, di PHK. Oke, sekolah makan gratis, pulangnya di rumah nggak makan karena bapak ibunya nggak bekerja, dipecat. Dan kalian tahu sendiri sekarang mencari pekerjaan itu sulit, apalagi di usia 40 tahun ke atas. Bikin lamaran nggak diterima karena yang dicari fresh graduate. Pak, tolong mending nggak usah ada makan gratis kalau nanti ujung-ujungnya banyak orang tua yang dipecat nggak punya pekerjaan lagi. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah, apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis.
Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini di mana ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CP, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran, punya keberanian, sudah bertekad mau cari makan, mungkin mereka tulang punggung keluarga, menghidupin anaknya mungkin di rumah, hal yang itu yang membuat mereka jadi kayak jadi stres, jadi panik. Dan sedikit saya singgung masalah banyaknya hal-hal yang begal atau misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang, itu juga bisa penyebabnya, karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, nggak tahu berbuat apa, lalu ada penggoda, pengajak, akhirnya rusaklah generasi tadi. Kenapa? Karena kurangnya tenaga kerja, kurangnya lahan. Selama ini kan pemerintah teriakin, ayo kita bangun Indonesia, kita bangun perekonomian, tapi di mana? Coba kita sebagai generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk di masa depan, untuk 40 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Kalau nggak ada mereka, Indonesia mau jadi apa? Toh yang tua juga akan bakalan mati. Isi ceramah Ustadz Abdul Somad UAS kembali menjadi sorotan masyarakat. Dalam penyampaian materinya, UAS diduga mengkritik kebijakan pemerintah mengenai program penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Dia menekankan seharusnya tanggung jawab utama negara bukanlah hanya memberi makan anak-anak, tetapi lebih kepada memastikan para ayah memiliki pekerjaan yang layak. UAS juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak tepat sasaran. Ia berpendapat negara seharusnya lebih fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya, tegasnya. Harusnya tak pakai APBN. Di sisi lain, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan saat ini semakin ketat akibat meningkatnya angka pengangguran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang semakin meresahkan. UAS juga mengkritisi kebijakan yang memberikan makan siang kepada anak-anak dengan menggunakan dana APBN. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan? Tutupnya, viral hingga banjir dukungan. Video tersebut menjadi viral dan berhasil menarik perhatian lebih dari 1 juta penonton, serta menerima berbagai komentar dari netizen. Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah, urusan makan bergizi biarkan orang tua yang atur. Urusan harga bahan pokok dan lapangan pekerjaan baru negara yang atur, ungkap seorang pengguna media sosial. Selain itu, ada juga warganet yang menambahkan, betul Pak Ustadz, aku aja orang miskin gak setuju makan gratis, yang kami butuh pekerjaan, pendidikan gratis dan pengobatan gratis 100%. Kalau soal makanan anak biar kami orang tua